Sesungguhnya Islam sebagai suatu ad-din disebut dengan dinul Islam. Ad-din padanan katanya, tidak ada yang cukup untuk menjelaskan kata ad-din dengan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau dipaksakan dengan kata agama, maka itu tidak cukup untuk menjelaskan. Itu masih mereduksi, itu masih mengkorupsi istilah Islam secara sempurna. Inna dina indallahil Islam. Dan ketika kita semuanya ridha kepada Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita, ridha juga kepada al-Islam sebagai satu-satunya din sistem kehidupan kita, dan kita ridha bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai utusan Allah bagi kita semuanya. Wajabat lahul jannah, wajib atasnya dimasukkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud. Ridha kita Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita, Islam sebagai ad-din, tidak sekedar sebagai agama saja. Kalau itu digunakan untuk menyebut agama-agama yang lain, silahkan, tapi Islam adalah ad-din. Sedangkan ad-din di dalam Islam harus dijelaskan. Al-Quran menjelaskan di antaranya adalah ad-din sebagai sultatul ulya. Dalam Islam diajarkan ada kekuasaan yang paling tinggi. Ketika ada penguasa di atas seluruh penguasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Penguasa tunggalnya siapa pada hari itu? Lillahil wahidil qahhar, yaitu hanya Allah, milik Allah semuanya yang maha perkasa. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Imran ayat 26. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Allah, Engkau adalah raja di raja, penguasanya para penguasa, semua penguasa. Engkaulah yang telah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabutnya dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memberikan kemuliaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Wa tarzuqu man tasha', dan Engkau memberikan rezeki kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Kekuasaan di antaranya adalah kerajaan, penguasa para penguasa. Itulah Allah, itulah tauhid. Sedangkan yang kedua, ad-din adalah al-hudu' li sultatil ulya, yaitu ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada penguasa tunggal, kepada penguasa alam semesta. Khalifillahi azakumullah. Idza balagatil hulqum, ketika nyawa itu sudah sampai di tenggorokan, kembalikan. Tarji'unaha in kuntum shadiqin, jika kalian benar, maka tidak ada yang sanggup untuk mengembalikannya. Semuanya pasti tunduk, patuh kepada Allah. Ketika sudah pada saatnya diambil, dimatikan, pastilah semua akan menghadapi kematian itu. Khadifillahi azakumullah. Ad-din adalah pengakuan ketundukan seseorang kepada penguasa tunggal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Khadifillahi azakumullah. Sedangkan yang ketiga, makna ad-din adalah minhajul haya, adalah antimamul haya, yaitu nizam syamil, sistem yang utuh, seperangkat sistem yang utuh yang menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Al-Islam
huwa nizam syamil wa huwa yatanawwalu madahiril hayati jami'an, mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Allah memberikan petunjuknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang boleh dan yang tidak boleh, ada yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Di sana ada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pribadi, untuk mengatur keluarga kita, untuk mengatur kita mencari rezeki, untuk mengatur hubungan sosial antara manusia, mengatur bangsa-bangsa seluruhnya, mengatur dunia semuanya, Islam mengaturnya. Hari pembalasan, kita yakin bahwa semuanya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun baik ataupun buruk, pasti akan diperlihatkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang yang mengeluh, "Li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini? Catatan apa ini yang tidak meninggalkan sekecil apapun masalah-masalah kehidupan saya, yang kecil yang besar, semuanya tercatat dengan rapinya. Al-Islam sebagai ad-din adalah pengakuan kepada kekuasaan tertinggi, ketaatan kita kepadanya. Al-Islam pula adalah sistem kehidupan dalam kehidupan kita, segala aspek kehidupan. Ketika ada agama-agama yang lain tidak mencakup masalah kehidupan itu, memang itulah agama orang lain. Tapi memang Islam demikian. Islam tidak bisa disamakan dengan agama-agama yang lain. Ketika ada orang yang mengatakan semua agama sama, maka itu dusta, maka itu adalah kebodohan, maka itu adalah kejahilian. Benarlah ungkapan yang mengatakan al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Al-Islam adalah tinggi dan tidak ada yang menyamai. Bermakna manhajul hayah, sistem kehidupan, the way of life. Qadifillah yang berbahagia. Yang keempat, makna ad-din adalah al-jaza, yaitu balasan. Imma balasan kebaikan, artinya ganjaran, atau balasan atas perbuatan kejahatan seseorang, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat yang tidak asing bagi kita semua yang di dalam suratul Fatihah, Maliki Yaumiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, hidayahnya, maunahnya kepada kita semuanya, kepada keluarga kita, masyarakat kita, sehingga kita istiqomah di dalam Islam sampai datang ajal menjemput kita pula kita dalam keadaan muslimin. Mudah-mudahan Allah mengampuni khilaf dan dosa kita semuanya. Qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Ibadallah, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di manapun kita berada, dalam situasi apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, senantiasa kita bertakwa kepada Allah dengan dinul Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat Ali Imran ayat 85. Siapapun yang mencari pola kehidupan, sistem kehidupan, cara hidup dengan ibadahnya, dengan muamalahnya, dengan apapun aspek kehidupannya, dengan selain Islam sebagai sistem kehidupannya, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipastikan di hari akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Nauzubillahi min dzalik.